Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang masih eh, menonton channel ini dan mendukung channel ini. Tolong bantuannya untuk subscribe, klik like, komen, dan eh, share video ini ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah coba mencari dan menemukan 5 saham yang membagikan dividen paling besar di tahun 2023. Nah, kenapa ini harus kita riset dan kita urutkan supaya kita tahu langkah apa yang harus kita ambil di tahun 2024. Nah, inilah kelima saham eh, yang membagikan dividen paling besar di tahun 2023, yaitu PTBA, ITFG, UNTR, MBAP, dan Adro. Dari sisi dividen yieldnya ini ya, sisi dividen yieldnya. Oh, MBAP berapa harga terakhirnya ini belum kita catat. 4.300. Adro 2.480. Oke. Nah, sekarang kita mau coba hitung dan analisa dengan metode value investing, mana dari kelima saham ini yang valuasinya masih murah. Jadi kita sekarang mencari 5 saham yang valuasinya masih murah dari 5 saham yang membagikan dividen paling besar 2023. Oke. Nah, kalau kita menggunakan kacamata value investing, hal yang kita lihat itu adalah yang pertama, kalau kita mau nilai valuasinya murah atau mahal ya, PER atau price earning ratio. Kedua adalah EBV, price to value. Oke, kalau Keng Hong juga pakai yang dua ini aja kok. Tapi nanti kita coba lihat juga kalau dari dividennya kan udah lihat nih. Jadi kita sederhananya tinggal cari dari kelima saham ini mana yang masih di bawah harga wajarnya nih gitu. Oke. Sekarang kita hitung ya. Yang pertama, kita datakan PTBA dulu. Nah, untuk mencari price earning ratio ini kita mudah saja ya, kita lihat langsung saja PTBA. PTBA. Kemudian kita lihat data keuangan terakhir yang sudah diupload itu adalah kuartal 3 2023 ya. Jadi kita pakai data tersebut untuk menghitung rasio-rasio yang kita perlukan tadi. Kenapa kuartal 3 yang kita pakai? Karena kuartal 4-nya belum keluar. Lapor keuangan kuartal 4-nya nanti di akhir Januari 2024. Sembari kita menunggu itu, kita bisa bikin perhitungan asumsi dulu dengan menggunakan kuartal 3 2023 gitu. Nah, yang pertama mau kita cari adalah berapa PER dari PTBA. PER. Kan? Nah, untuk mencari PE ratio, kita harus tahu dulu earning per share atau laba per saham dari PTBA ini selama 3 kuartal ini. Nah, ini data keuangannya, income statement quarterly, kita masuk ke sini. Kemudian kita lihat yang kuartal 1 2023. Nah, EPS ini, EPS quarter ini. EPS artinya earning per share atau bahasa Indonesia laba per saham. Nah, di kuartal 1 2023 laba per saham Adro adalah 100,94. 100,94 ditambah kita tambahkan kuartal 2-nya 139,98. 139,98. Kemudian kita tambahkan lagi kuartal 3-nya adalah 87,12. Nah, ini adalah laba per saham Adro selama 3 kuartal ya, 328,04. 328,04. Nah, ini kan laba per saham baru 3 kuartal, belum ditambah dengan
kuartal 4-nya, ya kan? Tapi kan kita belum tahu nih kuartal 4-nya berapa laba persahamnya. Jadi kita asumsikan dengan cara sederhana aja, kita cari rata-ratanya, kita bagi 3, kemudian dapat 109, kemudian kita asumsikan kuartal 4 2023 ada laba persahamnya adalah 109. Ini bisa meleset, bisa juga saya kira tidak terlalu akan tepat ya. Tapi paling nggak jauh-jauh dari sini gitu kalkulasi kita, jadi cukup akurat gitu. Nah, jadi kemungkinan laba bersaham dari PTBA di tahun 2023 adalah 437,04. Maka kita tulis saja pertama kemungkinan LPS 2023, LPS kita buat laba bersaham. IPS saja ya. Dengan 408 tadi ya. Nah, dari PER yang 478 ini, dari IPS yang 478 ini berapa PER-nya? Nah, kita harus bandingkan dengan harga saham terakhirnya. Jadi kita asumsi PER ini sebetulnya efektifnya kita hitung di harga berapa kita beli PTBA. Berharga berapa kita beli saham PTBA-nya. Jadi tergantung kita. Nah, jadi ini kita asumsikan bahwasanya kita membeli di harga terakhir ini ya, 2.640. Nah, nanti tergantung kalian aja cara hitungnya yang perlu. Jadi nanti kalian hitungnya sesuai harga beli kalian aja, berapa per kalian gitu. Nah, kalau kita beli di PTBA di harga terakhirnya di 2.640, maka per yang kita dapatkan adalah cara hitungnya harga sahamnya 2.640 dibagi dengan per asumsi kita, IPS asumsi kita dalam 478. Nah, jadi kalau kita beli PTBA di 2.640, kita mendapatkan, kita artinya beli di per 5,52 kali. 5,52 kali. Nah, kalau PBV-nya berapa? Kalau kita mau hitung PBV, maka kita perlu data berapa harga wajarnya. Nah, harga wajar PTBA ini kita hitung dari membagikan ekuitas terakhir perusahaan tersebut kuartal ya. Nah, ini data neraca terakhir tahun 2023 dari PTBA di kuartal 3. Total aset lancar 14 triliun, total aset tidak lancar 21,9 triliun, total aset 36 triliun, liabilitas 16,5. Nah, ekuitasnya adalah 19,4 triliun. Dibagi dengan saham beredar 12 miliar. Total ekuitasnya adalah 19,4 triliun ya, kita tulis dulu. 19,4 triliun. 19,4 triliun, susah sekali mau saya. Dibagikan dengan jumlah lembar saham beredar. Kalau di sini, kalau Stockbit ya, saham beredar di sini kita pakai, kadang dia nggak akurat karena dia kadang membulatkan. Jadi kita ceknya di sini aja, supaya akurat. Keystate. Nah, current share outstanding ini artinya jumlah lembar saham beredar ya. Jumlahnya adalah 11,52 miliar. Maka kita bagikan ekuitasnya dibagi 11,52 miliar. Maka dapatlah harga wajar dari Adro adalah 1.684. Nah, harga saham PTBA terakhir adalah 2.640. Harga wajarnya adalah 1.684. Jadi otomatis PTBA ini sudah dijual di atas harga wajarnya. Pasti PBV-nya di atas 1 nih. Nah, cara hitungnya, kalau harga wajar lebih kecil daripada harga sahamnya, maka rumus hitungnya PBV-nya adalah harga sahamnya dibagi harga wajarnya. 2.640 dibagi harga wajar sahamnya adalah 1.600. Harga wajar sahamnya adalah 1.684. Nah, maka kalau kita beli PTBA di harga segini, kita membelinya di
price to book value 1,56 kali. 1,56 kali. Artinya kalau kita beli PTBA di harga segini, kita membeli 1,5 kali lebih mahal daripada harga wajarnya. Itu kan kawan. Jadi kesimpulannya PTBA sudah dijual di atas harga wajar. Nah, tetapi perhitungan valuasi harga wajar ini itu kembali lagi ke masing-masing keyakinan kalian. Kalau kalian yakin PTBA bakalan naik terus kinerjanya, yang nggak ada salahnya juga kalian bisa beli di atas harga wajar. Kenapa? Karena kalau wonderful company itu pasti kalau harga sahamnya naik, dia karena laba bersihnya naik. Nah, kalau laba bersihnya naik, pasti dividennya naik juga, biasanya gitu. Jadi itu tergantung kembali ke preferensi masing-masing investor. Kemudian yang kedua kita hitung ITMG. Kita seperti ini, kita ambil dulu sini. Kita copy di sini, kemudian kita hapus dulunya. Oke, kita hitung kemungkinan IPS dari ITMG 2023. Kita masuk ke ITMG. TBA udah selesai ya. Ini nanti ITMG. Nah, kita lihat data finansialnya. Kemudian kita lihat income statement-nya. Kita hitung dulu PER-nya. Kita lihat earning per share quarter dari ITMG kuartal 1 2023 adalah 2.421,88. 2.421,88 ditambah dengan 1.652,93. 1.652,93 ditambah kuartal 3 1.487,59. 1.487,59. Nah, dapatlah earning per share selama 3 kuartal dari TMG adalah 5.562. 5.562. Kalau kita bagikan 3, dapatlah sekitar 1.854. Jadi inilah rata-rata dan kita asumsikan sebagai laba per saham di tahun 2023 kuartal 4 dari TMG 1.854. Berarti kita tinggal kita tambahkan 1.854. Maka dapatlah laba per saham asumsi tahun 2023 dari TMG adalah 7.416. Kita tulis 7.416. Berapa PER-nya kalau dengan asumsi IPS segini? Harga saham terakhir dari TMG adalah 26.950. Maka kita bagikan 26.950 dibagi 7.416. Dapatlah per 3,63 kali. 3,63 kali. Harga wajarnya berapa? Kita lihat data ekuitas terakhirnya. Ekuitasnya 26,174. Artinya 26,1 triliun dibagi saham beredar dari ITMG sebanyak 1,13 miliar. 1,3 miliar. Maka dapatlah harga wajar dari ITMG Rp23.097. Nah, berapa PBV-nya?
Kita tinggal bagikan aja harga saham terakhir 26.950 dibagi harga wajarnya TMG 23.097. Maka dapatlah PBV dari ITMG adalah 1,16. 1,16 kali. Nah, jadi PTBA dan ITMG dari sisi pernya sebetulnya masih murah ya. Kalau masih di bawah 10 itu masih murah, apalagi di bawah 5. Nah, kalau PTBA udah di atas 5 ya. ITMG masih di bawah 5 nih. PBV-nya tapi sudah di atas harga wajarnya 1,16 kali. Jadi kesimpulannya sama kayak PTBA ya. ITMG sudah dijual di atas harga wajar. Kemudian yang ketiga ada UNTR. Kita tulis di sini. Kemungkinan EPS 2023. Berapa kemungkinan EPS UNTR? Kita masuk lagi ke sini. Kemudian kita masuk ke sini. Kita hitung EPS kuartal 1 1427,11 ditambah 1579,82. 1579,82 tambah 1107,86. 1107. Nah, dapatlah 4114,79. 4114 ya. Dibagi 3 dapatlah 1371. Ini laba asumsi kita ya, 1371. Nah, dapatlah laba asumsi untuk UNTR di tahun 2023 ini adalah 5.485. Kita tulis 5.485. Berapa pernya? Bagikan harga saham terakhir UT 23.900 bagi base-nya 5.485. Dapatlah per 4,35 kali. Kemudian berapa harga wajar dari UT ini dan PBV-nya berapa? Harga wajarnya kita masuk ke neraca. Nah, untuk UNTR kita lihat asetnya kuartal 3 2023 153,1 triliun, ekuitas 78,7 triliun. Ekuitas 78,7 triliun dibagi dengan saham beredarnya berapa saham beredar UT? 3,73 miliar ya. 3,73 miliar. Maka dapatlah harga wajar dari saham UNTR adalah 21.099. 21.100 ya. Maka PBV-nya adalah harga terakhirnya 23.900 dibagi harga wajarnya 21.100. Maka dapatlah PBV dari UT adalah 1,13 kali 4 MBAP. Berapa kita hitung ini? MBAP
Di mana kau berada? Nah, yang capek di saham, menganalisa saham itu yang kayak gini-gini kawan-kawan, hitung-hitung gini, kemudian dalami bisnisnya lagi, manajemennya lagi, itu sih analisanya. Tapi memang kalau udah dapat wonderful company ya enak aja gitu. Kemudian MBAP ya, kita lihat berapa kemungkinan IPS dari MBAP. MBAP. Trabara Adri Perdana. Kita masuk ke financial. Kemudian kita lihat balance sheet-nya berapa, ekuitasnya 3 triliun. Ekuitas 3 triliun, jumlah lembar saham beredar 1,23 M. Maka harga wajar MBAP adalah 2.439. 2.439. PBV-nya berapa? Harga terakhir 4.300. MBAP 4.300 dibagi harga wajar 2.439. Dapatlah PBV sebesar 1,76 kali. Nah, berapa IPS-nya? Kita hitung secara cepat. Kuartal 1 2023 132,69 tambah 136,57 tambah 41,17. Dapatlah harga IPS dari MBAP selama 3 kuartal 310,43. Kita bagikan dengan 3, dapatlah perkiraan kita untuk kuartal 4 sebesar 103,47. 310 tambah 103 aja ya. 310 tambah 103. Dapatlah 413. 413, kemudian dibagikan harga saham 4.300. 4.300 dibagi 413. Dapatlah 10,41 kali. Jadi mungkin MBAP adalah yang paling mahal dari semuanya ya. Udah 10,41 kali pernya. Sudah di atas 10 kali. Kemudian yang terakhir adalah Adro. 5. Adro. Nah, berapa kemungkinan IPS dari Adro? Kita hitung Adro. Kemudian kita masuk ke financial. Nah, kita hitung IPS-nya. Kuartal 1 2023 214,47. 214,47 tambah 195,32. 95,32 tambah 180,38. 80,38. Maka dapatlah harga wajarnya adalah 590,17. Earning per share-nya selama 3 kuartal 590,17. Kita bagikan 3 coba. Dapatlah perkiraan kita untuk IPS kuartal 4 196. 196 tambah 590. 190 tambah 196. Nah, maka perkiraan IPS untuk Adro tutup buku 2023 adalah 786. Jika dibandingkan dengan harga sahamnya hari ini 2.480, maka berapa pernya? 2.480 dibagi IPS 786.
Maka dapatlah PER sebesar 3,15 kali. 3,15 kali. Untuk harga wajarnya kita hitung berapa harga wajar Adro. Kita lihat ekuitas, balance sheet, kemudian kita pergi ke ekuitas 114,700 triliun. Besar sekali ya ekuitasnya. 14,700 triliun dibagi jumlah lembar saham beredar 31,99, 32 aja ya. Maka dapatlah harga wajar dari Adro adalah 3.584. 3.854. Nah, berapa PBV-nya? Nah, kita bagikan berapa harga sahamnya 2.480 dibagi harga wajarnya 3.854. Maka dapatlah PBV Adro di 0,64 kali. PBV 0,64 kali. Oh, kita belum buat kesimpulannya ya. Untuk PTBA kesimpulannya sudah dijual di atas harga wajar. Karena sudah di atas harga wajarnya ini ya. PBV-nya udah di atas 1 kali. ITMG juga walau pernya masih kecil-kecil nih 5,5, 3,6. Nah, UT juga sudah di atas harga wajarnya. Karena sudah di atas 1 PBV-nya. Kemudian MBAP. MBAP sudah jelas di atas harga wajar ya, PR-nya aja sudah 10 kali nih. Nah, kesimpulan untuk MBAP. Kemudian Adro. Nah, untuk Adro ini EPS-nya 786, PER-nya masih 3,15 kali, masih sangat murah di bawah 5. Kalau di bawah 5 per perusahaan Wonderful Company itu masih sangat murah. Nah, harga wajarnya 3.854. Sementara harga di market 2.480. PBV-nya cuma 0,64 kali. Jadi di bawah harga wajarnya sudah. Dijual masih di bawah harga wajar. Nah, jadi kesimpulan besarnya adalah dari kelima saham ini yang membagikan dividen paling besar ini, yang dijual di bawah harga wajar tinggal Adro. Nah, kenapa? Karena harga wajarnya 3.854, PBV 0,64 kali. Yang lain udah di atas 1 semua PBV-nya. Kalau untuk PE ratio PER yang paling kecil juga adalah Adro 3,15 kali. Jadi, kesimpulan saya adalah karena saya adalah dividen value investor, maka yang saya beli adalah Adro. Kenapa? Karena masih dijual di bawah harga wajarnya, kemudian dia bagi dividen 2 kali dalam setahun. Memang dividennya adalah yang paling kecil dari keempat yang lainnya ya. Tetapi nggak apa-apa, dia yang penting masih ada margin of safety-nya gitu, dijual di bawah harga wajarnya. Kalau yang lain kan udah di atas 1 semua PBV-nya. Saya sebetulnya pengen banget beli PTBA, ITMG gitu kan. Cuman udah agak mahal gitu. Jadi saya tinggal tunggu turun lagi aja nanti baru saya beli gitu. Oke kawan-kawan, itu saja untuk analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya.
untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.